Bayangkan, di malam yang seharusnya penuh kebahagiaan, seorang gadis berjilbab justru terpaksa menikah demi menyelamatkan keluarganya. Dan di malam pertamanya, ia syok melihat sesuatu yang tak pernah ia duga seumur hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah nyata semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya, like video ini, dan share ke teman-teman kalian, agar channel ini terus menghadirkan kisah nyata yang bisa menyentuh hati. Malam itu angin berhembus kencang, menerpa dedaunan di halaman rumah sederhana keluarga Alia. Langit gelap tanpa bintang, seakan menyimpan pertanda buruk. Alia baru saja selesai menunaikan salat Isya ketika suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang datang malam-malam begini? Alia, cepat ke ruang tamu. Panggil ayahnya dengan suara berat. Ada nada cemas dan ketakutan di sana. Alia buru-buru mengenakan kerudung panjangnya. Langkahnya gemetar saat menyusuri lorong sempit menuju ruang tamu. Ia tak tahu bahwa malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di ruang tamu, seorang pria tua berwajah keras duduk di kursi rotan. Di belakangnya berdiri dua pria bertubuh kekar mengenakan baju serba hitam. Pria itu adalah Tuan Ramdan, orang paling kaya dan berkuasa di desa itu. Tatapannya tajam, seakan menusuk ke relung hati siapapun yang melihatnya. Alia menundukkan pandangan. Ia bisa merasakan dinginnya tatapan pria itu. Ayah Alia duduk di seberangnya dengan wajah penuh kecemasan. Di atas meja, terlihat tumpukan berkas-berkas dan amplop tebal berisi uang. Alia menggenggam tangannya kuat-kuat. Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Anakmu harus menikah denganku, suara Tuan Ramdan berat dan datar. Atau kalian sekeluarga harus angkat kaki dari desa ini. Semua utangmu lunas malam ini kalau pernikahan berlangsung. Alia membeku. Dadanya sesak. Ia menatap ayahnya yang hanya bisa tertunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa dia yang harus menanggung dosa ayahnya? Gadis itu menggigit bibir, berusaha menahan isak. Besok sore akad nikah harus diadakan, lanjut Tuan Ramdan tanpa belas kasihan. Tidak ada pilihan. Ucapan itu seakan palu godam yang menghancurkan hati Alia. Gadis itu seakan kehilangan daya untuk menolak. Suasana hening. Yang terdengar hanya suara detak jam dinding tua. Saat Tuan Ramdan bangkit meninggalkan rumah, angin kembali bertiup kencang. Seakan alam pun menangisi nasib Alia malam itu. Ia terduduk di lantai, tubuhnya lemas. Segala harapannya tentang cinta dan masa depan sirna dalam sekejap. Malam itu menjadi awal mimpi buruk yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit masih gelap ketika Alia terjaga dari tidurnya. Semalaman ia hanya terisak di atas sajadah, berharap semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Tapi pagi itu, kenyataan kembali menusuk hatinya. Suara gaduh di ruang tamu terdengar jelas ke kamarnya. Alia memberanikan diri keluar. Di ruang tamu, ayahnya tengah berbicara dengan beberapa orang lelaki berbadan kekar. Di atas meja kembali berserakan kertas-kertas perjanjian dan sebuah map coklat tebal. Wajah ayahnya begitu pucat, tubuhnya gemetar saat menandatangani sesuatu. Pak, kenapa harus seperti ini? Aku mohon, jangan jual aku, suara Alia nyaris tak terdengar. Ia menggenggam lengan ayahnya, air mata kembali mengalir. Ayahnya hanya menunduk, tak sanggup menatap mata putri satu-satunya itu. Maafkan Bapak, Nak, ini semua demi keluarga kita. Suara ayahnya bergetar, seakan menahan tangis yang siap pecah. Lelaki itu sadar, ia telah menjual masa depan anaknya demi menyelamatkan harga diri dan harta keluarga. Tapi baginya, tak ada pilihan lain. Di atas meja, selembar cek bertuliskan angka miliaran rupiah terlihat mencolok. Semua utang keluarga Alia lunas seketika begitu akad pernikahan dilangsungkan sore nanti.
Kesepakatan berdarah itu resmi ditandatangani, tanpa tanya, tanpa restu. Alia berlari ke kamarnya. Tangisnya pecah sejadi-jadinya. Ia merasa hancur, seakan dunia menertawakannya. Di sudut kamar, ia memeluk sajadah, berdoa kepada Allah agar memberinya kekuatan menghadapi aib dan luka batin yang tak pernah ia inginkan. Sementara itu, di halaman depan, mobil hitam mewah milik Tuan Ramdan sudah terparkir. Beberapa pekerja tengah mempersiapkan dekorasi sederhana untuk acara pernikahan kilat itu. Semua warga desa mulai berdatangan, berbisik-bisik penuh rasa iba melihat nasib Alia. Alia tahu, tak ada jalan keluar. Semua harapannya tentang cinta, tentang kehidupan yang layak, kini hanyalah serpihan impian yang hancur. Dengan sisa tenaga, ia menatap cermin. Di situ, ia melihat pantulan seorang gadis berjilbab yang tak lagi memiliki masa depan. Sore itu, langit mendung seakan ikut merasakan pedih di hati Alia. Di halaman rumahnya yang sederhana, kursi-kursi plastik berjejer seadanya. Beberapa lampu bohlam dipasang tergesa-gesa. Semua berlangsung begitu cepat, tanpa ada raut bahagia sedikit pun di wajah Alia. Alia duduk di kamar, mengenakan gaun putih polos dan jilbab panjang yang menutupi lehernya. Wajahnya dipulas tipis oleh seorang tetangga, tapi tak bisa menyembunyikan sembab di matanya. Pandangannya kosong, senyum pun enggan terukir. Di benaknya hanya satu kata, pasrah. Di luar, tamu-tamu mulai berdatangan. Warga desa hanya bisa berbisik, sebagian perempuan menangis haru melihat nasib Alia. Di sisi pelaminan, Tuan Ramdan duduk angkuh dengan jas hitam dan peci, senyum dingin mengembang di wajahnya. Bagi pria itu, ini hanyalah soal kuasa. Saat prosesi akad dimulai, suara penghulu bergetar membacakan ijab kabul. Ayah Alia mengucap kata-kata yang seakan menggorok lehernya sendiri. Di sisi lain, Alia hanya bisa menunduk, tangan bergetar, air mata menetes ke gaun putihnya. Semua terasa begitu pahit. Setelah akad selesai, tamu-tamu mengucapkan selamat. Tapi tak ada senyum bahagia di wajah Alia. Hatinya sudah remuk, tubuhnya terasa ringan, seakan jiwanya telah terbang jauh. Di sisi pelaminan, Tuan Ramdan memandanginya dengan senyum puas, membuat Alia semakin muak. Malam itu, Alia dibawa masuk ke kamar pengantin di rumah Tuan Ramdan yang mewah. Dinding-dindingnya dihiasi ornamen emas dan lampu kristal. Tapi semua kemewahan itu tak mampu menghapus ketakutan di hati Alia. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk, memegang tasbih kecil di tangannya. Pintu kamar terbuka perlahan. Tuan Ramdan masuk dengan pakaian tidur rapi. Langkahnya pelan tapi pasti. Alia menahan napas, tubuhnya kaku. Detik itu, rasa takut, marah, benci, dan sedih bercampur jadi satu. Tangannya menggenggam tasbih makin erat. Tuan Ramdan mendekat, duduk di samping Alia. Tangannya menyentuh pipi gadis itu. Alia bergidik, tubuhnya bergetar hebat. Dalam hati, ia berdoa agar malam ini cepat berlalu. Tapi siapa sangka, sesuatu yang tak pernah diduga justru terjadi malam itu. Malam itu terasa begitu panjang. Detik demi detik berjalan lambat di kamar pengantin mewah milik Tuan Ramdan. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya redup, menciptakan bayang-bayang samar di dinding. Alia duduk membatu di sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Di atas ranjang, Tuan Ramdan sibuk membuka lemari kecil, mengeluarkan sebotol minyak wangi dan selembar foto. Alia memperhatikan dari kejauhan, jantungnya berdetak tak beraturan. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengusap tasbih yang sejak tadi tak lepas dari genggamannya. Saat Tuan Ramdan melangkah mendekat, Alia merapatkan tubuhnya ke dinding. Tangisnya pecah, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Tolong, jangan," ucapnya lirih. Tapi pria tua itu hanya menatapnya dingin, lalu duduk di tepi ranjang tanpa berkata sepatah kata pun. Tiba-tiba, tubuh Tuan Ramdan gemetar. Wajahnya memucat.
Ia menunduk, memegang dadanya, lalu terjatuh dari tempat tidur. Foto di tangannya terlepas, melayang ke lantai. Alia terkejut, tubuhnya refleks berdiri, tapi rasa takut menahan langkahnya. Alia menatap foto yang tergeletak di lantai. Wajah cantik seorang wanita berjilbab hitam di dalam foto itu tersenyum lembut. Naluri Alia berkata, ada sesuatu yang tak beres. Aura dingin menguar di kamar itu. Lampu kristal tiba-tiba berkedip, angin dingin berhembus dari arah jendela tertutup. Tiba-tiba, suara perempuan berbisik terdengar di telinga Alia. Selamat datang di nerakamu. Suara itu begitu jelas, membuat bulu kuduk Alia berdiri. Gadis itu menjerit pelan, tubuhnya bergetar hebat. Ia melihat bayangan samar seorang wanita di depan cermin besar. Tiba-tiba, suara perempuan berbisik terdengar di telinga Alia. Selamat datang di nerakamu. Suara itu begitu jelas, membuat bulu kuduk Alia berdiri. Gadis itu menjerit pelan, tubuhnya bergetar hebat. Ia melihat bayangan samar seorang wanita di depan cermin besar. Alia menarik napas panjang, lalu mundur perlahan. Malam itu tak seperti yang ia bayangkan. Ketakutan akan malam pertama berubah menjadi malam penuh misteri. Ia tahu, ada rahasia kelam di rumah ini yang akan membawanya ke dalam jurang luka yang lebih dalam lagi. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Alia terbangun dari tidurnya yang tak pernah benar-benar lelap. Dingin yang menusuk membuat tubuhnya menggigil. Seisi kamar masih dipenuhi aroma minyak wangi yang menyengat dari malam sebelumnya. Tubuh Tuan Ramdan masih terbaring di ranjang, wajahnya pucat pasi. Alia menatap pria tua itu lama. Hatinya dipenuhi rasa takut, benci, sekaligus iba. Ia tak bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi malam itu. Tapi yang pasti, suara bisikan perempuan yang ia dengar semalam masih terngiang jelas di telinganya. Selamat datang di nerakamu. Saat hendak keluar kamar, Alia tak sengaja menginjak sebuah buku lusuh di bawah ranjang. Ia membungkuk, mengambil buku itu. Sampulnya berbahan kulit hitam, dan di halaman depannya tertulis nama, Siti Rahma, istri pertama Tuan Ramdan. Jantung Alia berdegup kencang. Perlahan, ia membuka halaman demi halaman. Isinya catatan harian yang ditulis rapi. Tentang pernikahan, tentang kecurigaan, dan tentang pengkhianatan. Di halaman terakhir, tertulis kalimat menakutkan, aku bersumpah, siapapun yang menggantikan posisiku akan kutarik bersamaku ke liang lahat. Tiba-tiba, suara pintu kamar tertutup sendiri. Angin dingin berhembus kencang. Lampu gantung bergoyang pelan. Alia mendongak, keringat dingin membasahi keningnya. Di cermin besar di sudut kamar, samar-samar terlihat sosok wanita berjilbab hitam berdiri menatapnya. Pergi dari sini, bisik suara perempuan itu. Alia terkejut, hampir menjatuhkan buku di tangannya. Ia mundur beberapa langkah. Tapi bayangan itu tetap ada, matanya menatap kosong. Seakan menunggu waktu untuk menyeret Alia ke dalam kutukannya. Alia buru-buru keluar kamar. Namun, sepanjang lorong rumah megah itu, suasana begitu dingin dan sunyi. Lukisan-lukisan tua di dinding seakan mengawasinya. Hatinya makin tak tenang. Ia tahu, rumah ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar pernikahan terpaksa. Di ruang tamu, ia bertemu seorang pelayan tua. Neng Alia, sebaiknya Neng pergi sebelum semuanya terlambat, bisik pelayan itu lirih, matanya sembab. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, wanita tua itu buru-buru pergi meninggalkan Alia yang makin terjerat ketakutan. Matahari mulai tenggelam ketika suasana di rumah mewah itu berubah semakin mencekam. Langit memerah, seolah pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi malam ini. Alia duduk di teras belakang, memeluk lututnya, memandangi taman kosong dengan perasaan tak menentu. Udara terasa begitu berat. Tiba-tiba seorang pelayan tua kembali menghampirinya dengan wajah panik. Neng, cepat, Tuan Ramdan pingsan lagi. Tapi, kali ini ada yang aneh. Alia sontak berdiri, jantungnya berdebar hebat. Rasa takut mencengkeram pikirannya.
Namun nalurinya mendorongnya untuk melihat. Di kamar, Tuan Ramdan terbaring lemah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di tangannya masih tergenggam kuat foto istri pertamanya, Siti Rahmah. Di sekeliling ranjang, beberapa pelayan berdiri ketakutan. Lampu kamar berkedip pelan, membuat suasana semakin angker. Alia maju pelan, mencoba memanggil nama suaminya. Tapi mendadak, seluruh lampu padam. Ruangan jadi gelap gulita. Hanya cahaya samar dari luar jendela yang masuk, memperlihatkan bayangan sosok wanita berjilbab hitam berdiri di sudut kamar. Bayangan itu perlahan bergerak mendekat, wajahnya mulai terlihat. Itulah arwah Siti Rahmah. Tatapannya kosong, senyumnya menyeramkan. Kau sudah menggantikan posisiku. Sekarang, waktumu habis, bisiknya pelan. Alia tak kuasa menahan jeritannya. Tepat saat itu, Tuan Ramdan tersentak bangun. Matanya membelalak, mulutnya berteriak panik. Ampun, Rahma, ampun. Lalu tubuhnya kembali terjatuh, kali ini tak bergerak sama sekali. Alia hanya bisa menahan napas, menyadari malam itu telah memakan korban. Beberapa menit kemudian, seorang pelayan datang terburu-buru membawa sebuah surat kecil yang ditinggalkan Tuan Ramdan sebelum malam itu. Isinya mengejutkan Alia, aku tahu arwahnya selalu datang. Maafkan aku, Alia. Semua utang keluargamu sudah lunas. Pergilah sebelum nyawamu diambilnya. Tanpa pikir panjang, Alia mengemas barang seadanya. Ia berlari keluar rumah mewah itu saat fajar mulai menyingsing. Udara pagi menyambut wajah lelahnya. Di belakangnya, rumah megah itu terlihat sunyi, seolah menyembunyikan luka dan kutukan yang tak akan pernah usai.